Oke. Jadi ada pertanyaan apa nih, Ela? Soal CV ada nggak? Mengenai CV itu Pak, Hmm? cara pemilihan katanya bagusnya gimana ya Pak? Pemilihan kata. Oke, pemilihan kata di mana? Lah, kamu di kamera kelihatan kayak kepotong kepalanya kayak begini nih. Gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau nyamannya gitu. Semoga kamu jelas ya di sini. Maksudnya di sini kamu kepalanya kepotong lah gitu. Oke, pemilihan kata. Nah, pemilihan kata khususnya di mana ya? Pemilihan kata yang gimana maksudmu? Kalau bahasa di CV pasti bahasa baku. Kalau kata ya ada, kalau kamu punya pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan lain-lain, munculkanlah banyak kata kerja gitu. Kata kerja aktif. Misalkan kamu punya pengalaman organisasi, ya udah munculkan banyak kata kerja aktif yang dia akan menunjukkan kemampuanmu atau partisipasimu gitu. Misal kamu ikut organisasi, kamu jadi ketua ini, ketua event tertentu misalkan gitu. Ya udah sampaikan, mengelola, menghimpun, menyusun, melakukan, mengumpulkan, melaporkan. Jadi ada kata-kata kerja. Kalau kamu juga kerja jualan nih gitu, jadi sales gitu misalkan ya gitu. Di situ juga munculkanlah banyak kata kerja gitu. Gitu ya, gitu. Memahami ini itu, menjelaskan ini itu, melakukan penjualan ini itu, ada kata melakukan, habis itu kata menawarkan, menghimpun, menyusun, menganalisis gini gitu gitu. Jadi munculkanlah banyak kata kerja di CV-mu gitu. Kata kerja ini yang biasanya akan dikonversi menjadi keyword gitu atau kata kunci yang biasanya akan ya muncul di apa ya ibaratnya di pengecekan screening baik oleh mata maupun oleh sistem gitu. Jadi kelihatan gambarannya. Secara general yang ada di CV-mu menurutku udah oke aja sih cara nulisnya, tapi detailnya nanti aku jelasin di sesi detail ya gitu. Jadi buat aku udah oke-oke aja sih kalau sekilas aku lihat di CV-mu gitu. Soal bahasa yang penting, pemilihan kata yang penting katanya adalah kata-kata yang berasal dari bahasa baku formal, bukan bahasa percakapan, tapi bahasa formal tertulis gitu ya, yang mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia, plus kalau bisa memunculkan banyak kata kerja gitu, yang menunjukkan bahwa kamu di sana tuh aktif berpartisipasi, berkontribusi gitu. Gitu ya, lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau mengenai Samariela itu Pak, baiknya itu bagus awal katanya itu kayak saya lahir di ini gitu. Bagusan gitu atau kayak saya merupakan seorang ini. Oke, summary CV itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, kamu itu siapa? Oke, kamu itu siapa? Pertanyaan kedua, kamu memiliki pengalaman apa? Apa yang sudah kamu lalui? Oke. Pertanyaan ketiga, sekarang kamu bisa apa? Jadi setelah melalui itu semua, sekarang kamu bisa apa? Nah, summary CV ini dia bukan bagian dari informasi pribadi. CV-CV terdahulu gitu ya, atau bukan terdahulu sih, lebih kayak banyak CV yang belum paham menuliskannya, info pribadi itu masuk ke perkenalan. Bukan gitu sebenarnya. Info pribadi itu apa? Tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed, gender gitu. Asal daerah gitu-gitu. Itu bukan bagian dari summary CV sebenarnya. Tapi kok sampai pergerakannya ke sini kok akhirnya tercampur ya. Ada orang yang nulis summary itu kayak perkenalkan saya ini, saya bisa dipanggil ini, saya lahir tanggal sekian, saya anak sekian dari sekian. Karena summary CV itu bisa kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Summary CV yang benar adalah summary CV yang bisa kamu pakai atau dikembangkan kalimatnya dari situ untuk menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri kamu. Sehingga kadang orang ya menuliskan di situ juga sekaligus untuk bisa menjawab itu, sehingga informasi dimasukkan. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, ini tadi aku ngomongin dulu yang harusnya tuh gimana. Nah sekarang aku subjektif nih ke aku pribadi, untuk review biasanya aku akan sampaikan ke teman-teman bahwa info pribadi sama summary CV pisahkan saja. Karena summary CV itu dia punya porsi sendiri info yang harus kamu tonjolin. Info pribadi juga gitu. Misalkan info pribadi ada orang yang nuliskannya kasih titik 2, tempat tanggal lahir titik 2.
alamat titik 2 gitu ya. Ada yang dia sekarang polanya kayak pola headline LinkedIn, nulis tempat tanggal lahir terus garis gitu ya, atau slash apa slash slash itu tempat tanggal lahir tulis di situ saja, nggak usah masuk ke summary gitu. Summary itu hanya menjawab 3 pertanyaan tadi. Contohnya gimana? Tadi menjawab pertanyaan kamu itu siapa. Kamu itu siapa bisa dijawab kayak gini. Saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun sebagai ini. Itu bisa gitu. Tapi saya fresh grade. Ya udah tuliskan saja. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian yang memiliki pengalaman magang dan organisasi selama saya kuliah. Boleh gitu. Nah, pertanyaan nomor 2 tadi apa? Setelah kamu itu siapa? Yang kedua adalah kamu sudah melalui apa? Nah, kasih gambaran. Saya memiliki pengalaman kerja total selama 10 tahun di 3 perusahaan yang berbeda. Saya pernah menjadi ini. Boleh. Kalau kamu fresh grade, boleh sampaikan. Saya pernah magang sebagai ini di sini. Gitu. Selain itu, saya pernah mengikuti organisasi sebagai ini. Garis besarnya aja. Oke? Poin nomor 3, sekarang kamu bisa apa? Kamu sampaikan skill yang kamu kuasai. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sales and marketing, corporate communication, misalkan gitu, atau digital marketing, atau terkait apa gitu ya, yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan software A, B, C, D, E, F, G, misalkan gitu. Saya juga mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini, gitu. Udah cukup kayak gitu. Jadi nggak ada yang hubungannya kayak yang tadi kamu tanyakan ya, terkait dengan saya lahir di sini, saya itu nanti. Terus saya memiliki motivasi tinggi, saya mampu bekerja individu atau di tim, saya orangnya giat gini gitu. Hal-hal yang sifatnya soft skill, ilangin aja. Atau kalau mau ada soft skillnya taruh di bawah, di bagian skill atau keahlian. Karena soft skill itu kebanyakan apa? Klaim kamu pribadi. Boleh nggak masukin soft skill di bagian profile? Boleh. Asal technical skill-nya, hard skill-nya udah kamu tonjolin. Takutnya karena jumlah kalimat yang ada di summary itu terbatas, jumlah karakternya terbatas, kamu masukin soft skill banyak, nanti aku cek ya gitu. Tapi technical skill-nya yang harusnya kamu sebut malah nggak disebut gitu. Itu kan kebanyakan klaim pribadi gitu. Maksudnya hal yang belum bisa diukur gitu. Saya mampu bekerja di bawah tekanan. Itu kan tekanan menurutmu. Tapi kan kamu nggak tahu tekanan di perusahaan ini gitu. Kamu ngomong saya mampu berkomunikasi dengan baik. Lah itu kan menurutmu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Gitu. Kalau menurutku kan belum tentu. Tapi kalau kamu langsung ngomong saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kurung TOEFL 600 gitu. Itu nggak bisa dibantah, paham nggak? Gitu. Kamu ngomong saya mampu mengoperasikan software ini, itu lebih nggak bisa dibantah daripada saya mampu bekerja dengan banyak aplikasi, dengan banyak software. Itu terlalu general gitu, ya kan? Masukkan hal-hal yang sifatnya skill-skill teknis dulu, yang saya orangnya begini, iya nanti kita cek itu. Kalau itu memang mau dimasukin ke CV, itu masukin di skill aja, di soft skill, nggak usah masuk ke pengenalan diri. Karena inti pengenalan diri itu summary CV cuma 3 tadi. Kamu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa, tapi ditonjolkan yang sifatnya teknis. Entah pengetahuan bidang, entah software atau hardware yang kamu bisa mainkan, operasikan, sama kemampuan bahasa gitu. Gitu, Pak. Apalagi pertanyaannya boleh. Pak, Ila barusan udah bikin CV yang Inggrisnya, Pak. Apakah boleh dikirim juga, Pak? Iya, nanti dikirim ya, di sesi detail aja itu ya. Apalagi pertanyaan kamu yang sifatnya general, yang kamu masih bingung. Kalau menurutku, kalau kamu ada CV dengan bahasa asing, bahasa Inggris khususnya gitu ya, untuk loker-loker yang dia itu tidak menuntut kamu atau melarang kamu menggunakan bahasa Inggris, kirimin aja bahasa Inggris gitu.
Berarti lebih baik mengirimkan yang bahasa Inggris berarti Pak dibanding yang bahasa Indonesia. Bahasa pada CV menyesuaikan lowongannya. Di lowongan tersebut kan ada yang dia langsung ngasih arahan. Silahkan Ya, kirimkan CV menggunakan bahasa Inggris. Silahkan kirimkan CV menggunakan bahasa Mandarin. Kalau di info lowongan kerjanya ada arahan bahasa tertulis yang jelas, maka ikuti bahasanya. Tapi kalau bahasanya itu tidak ada, maksudnya nggak ada kewajiban menggunakan bahasa tertentu, maka cek dulu dari jabatan yang kamu lamar. Misalkan, jangan-jangan lokernya pakai bahasa Indonesia, posisi yang terbuka sekretaris, salah satu kualifikasinya mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan. Lah bukankah lebih menarik kalau lamarannya CV-nya juga pakai bahasa Inggris? Jadi ya. kamu jawab kualifikasi itu gitu. Gitu. Gitu Pak. Jadi sekalian promo gitu. Tapi kalau kamu mau ngikutin bahasanya ya nggak apa-apa, karena itu bagian kesopanan juga. Loker bahasa Inggris, lamaran bahasa Inggris, loker bahasa Indonesia, lamaran bahasa Indonesia, CV bahasa Indonesia. Cuman lihat tadi, kalau memang kamu di situ bisa mempromosikan kemampuan bahasa, kenapa enggak gitu loh. Tapi aku tidak menyarankan lowongan bahasa Inggris dikirim pakai CV bahasa Indonesia. Kalau sebaliknya boleh gitu. CV bahasa Inggris untuk lowongan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gitu sih. Dan CV-nya kan ini aku buka punyamu, kan ini kan ATS friendly, ya udah kau pakai ATS aja bagus gitu. Itu Pak, ketentuan buat font size sama margin di ATS friendly ini beda-beda nggak Pak? Soalnya Ini ya nggak, pernah bikin di platform yang lain beda-beda gitu Pak, kayak margin, ukuran ininya, posisinya. ATS itu kan dia kan mempermudah membaca kata. Jadi kalau mau main font, kalau margin sih nggak terlalu bermasalah. Terus ukuran kertas juga nggak masalah gitu. Mau kamu kertasnya pakai F4, A4 gitu juga nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah font. Nah, font yang disarankan adalah ya font-font general aja. Orang biasanya nulis fontnya pakai font apa sih gitu kan? Itu Arial, Verdana, Times New Roman gitu-gitu ya. Tahoma gitu-gitu aja yang standar-standar ada gitu. Size-nya ya biasa aja. Maksudnya kayak 11, 12 gitu boleh. Nggak masalah itu. Kalau spasi antar kalimat gitu ada pengaruh juga nggak Pak? Nggak. Yang penting ciri CV ATS friendly yang sudah benar adalah kalau kamu pilih kata pertama yang ada di CV. Ini salah satu cara QC-nya ya. Kata pertama di CV kamu kayak klik kanan, kamu drag gitu loh. Kamu blok terus kamu drag gitu ya. Kamu drag ke bawah, itu setiap katanya bisa kamu blok tapi berurutan, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Itu artinya CV ATS mudah oke tuh. Salah satu cara ngeceknya gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham di sesi detail aja. Kamu Pak kamu buka laptop nggak? Iya, lagi buka Pak. Nanti aja di sesi detail kalau nggak. Di drag tuh tahu kan, di blok gitu, ngeblok tahu kan, ngeblok kata tahu kan? Kontrol A Pak. Bukan, pakai klik kanan mouse. Kanan. Terus itu kan kata pertama bisa kamu blok kan, satu kata di blok kan. Nah, kamu geser ke bawah gitu, ngedrag ke bawah gitu tuh bisa ke blok berurutan gitu, nggak ada kata yang loncat, nggak ada kata yang terlewat. Itu udah bagus. Paham nggak? Kalau nggak paham lagi nanti sesi detail. Gitu. Sejauh ini paham Pak. Ya, ini aku praktekin punyamu juga nih di sini. Nah ini udah oke kok, punyamu berurutan juga kok sampai bawah. Gitu. Gila. Nah sekarang tergantung. ATS friendly itu bukan penentu. ATS friendly itu mempermudah kemungkinan sistem untuk membaca setiap katanya. Udah dibikin ATS friendly, kalau isi di dalamnya nggak informatif, tidak mengandung kata kunci yang dicari oleh lokernya, ya percuma. Gitu. ATS friendly itu untuk mempermudah sistem, toh juga nanti tetap ujung-ujungnya dilihat sama mata juga gitu kan. Cuman sekarang dicek dulu gitu.
info yang ada di dalamnya udah bener belum begitu. Oke. Oke, Pak. Oke. Apalagi yang pengen kamu tanyain? Mengenai ukuran foto, Pak, itu ada aturannya nggak, Pak? Nggak, foto ya standar aja lah. Kamu biasanya gimana? Jangan kegedean, jangan kekecilan. Foto tuh yang penting tadi ya kelihatan rapi, bersih aja gitu. Foto ya tampak profesional dah gitu. Paling gampang ya pas foto. Apalagi. Jadi buat aku foto kamu udah ya segitu udah cukup lah, ya segitu itu gitu ya. Gitu. Paling gampang tuh kayak begitu. Standar foto CV kayak gitu. Nggak usah aku jelasin lah, udah paham. Apalagi kita diskusikan. Mungkin kalau yang umum udah, Pak. Udah cukup. Aku nanya ya, CV kamu ini udah pernah lolos paling jauh sampai tahap apa? Gila baru pernah melamar dua itu, Pak, 2 job. Baru 2 job? Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Emang lagi nggak nyari atau gimana? Aku cuma pengen edit dulu. Nanti kalau udah pengen nyari, biar tinggal make gitu. Atau sebenarnya kamu sekarang udah nyari-nyari tapi nggak tahu apa pertimbangannya? Apa pertimbangan kamu? Kok cuma 2? Apa? Ada kendalakah atau gimana? Ada kendala keluarga, Pak. Gitu. Jadi kalau buat ngapain kerja jangan dulu gitu. Lebih fokus ke keluarga dulu gitu. Oh ya, ya oke. Berarti iya, oke. Ini aku di sesi general itu dulu aja kali ya. Oke, ini udah cukup nih pertanyaannya ya. Itu kalau penjelasan ini aku di sesi detail aja ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail.